Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang bersedia mau memimpin doa pada hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan, Sani. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sani sudah bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek hadirannya yang namanya dipanggil harap bilang hadir. Yang pertama ada Fairuza Rafiqatun Nazifa. Agustina. Hadir Bu, izin okem ya Bu, sinyalnya nggak stabil. Iya, nggak apa-apa. Diva. Hadir Bu, izin okem juga ya Bu. Oke Diva. Erlita Widyadana Safitri. Hadir Bu. Fairuza. Febrianti. Hadir Bu. Hadir Bu. Laila Amalia. Hadir Bu. Mutiara Rengganis. Hadir Bu. Nabila Kurotaini. Hadir Bu. Rasya Agustantia. Hadir Bu. Rifdah. Hadir Ibu. Rintan. Baik, Ibu Rintan jaringan, Bu. Oke, baik. Selanjutnya terakhir Siti Sarni. Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya pada hari ini hadir. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi apa yang akan kalian bahas, apa yang akan dibahas pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang bagian tubuh, tumbuhan, dan hewan, serta fungsinya. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama menunjukkan bagian-bagian pada tumbuhan, kemudian menganalisis bagian-bagian hewan dan fungsinya, kemudian membedakan jenis-jenis akar, dan yang terakhir membuat poster tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Nah, sebelum itu, Ibu akan menayangkan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan integritas kita. Yang hafal boleh on mic ya. Garuda Pancasila. Nah, apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Siap Bu. Siap, Bu. Nah, karena kalian sudah siap, Ibu mau tanya nih, kalian masih ingat nggak materi apa yang sudah dibahas pada kemarin? Jenis makanan hewan dan tempat hidupnya Bu. Iya, betul. Kemarin kita sudah membahas tentang jenis makanan hewan dan tempat hidupnya. Nah, jenis makanan hewan itu dibagi menjadi berapa sih? 3 bukan Bu? Iya, betul. 3. Sebutkan coba. Ada omnivora, karnivora, sama herbivora Bu. Iya, betul. Jenis makanan hewan dibagi menjadi 3, yaitu omnivora, karnivora, dan herbivora. Selanjutnya, tempat hidup hewan itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3, Bu. Iya, betul. Dibagi menjadi 3, yaitu darat, air, dan hewan yang hidupnya di darat dan di air, amfibi, Bu. Iya, betul, Sarni. Kalian sudah dapat mengingat materi yang sudah dibahas kemarin ya. Nah, walaupun kita masih belajar online seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian selama di rumah itu melakukan apa aja sih?
Menyiram bunga, Bu. Menyiram bunga. Main sama Lalu, selain menyiram bunga, ada lagi? main sama kucing. Ada yang main sama kucing. Nah, tadi ada yang bilang di rumahnya suka menyiram bunga. Dan ada juga yang sering main sama binatang peliharaannya. Nah, Ibu juga akan menampilkan sebuah gambar nih. Sebentar, bisa terlihat belum? Belum, Bu. Belum. Udah. Udah. Sudah? Apa sebutkan? Ada akar, batang, Ada akar, ada batang, ada buah, daun, bunga, Bu. Iya, betul. Lalu ada yang tahu tidak fungsi dari bagian-bagian yang tadi sudah disebutkan itu? Kalau akar untuk menyerap air, Bu. Iya, betul. Kemudian, daun, untuk proses fotosintesis, Bu. nah betul. Nah, pada gambar selanjutnya ya. Nah, pada gambar yang selanjutnya ini, ada yang tahu tidak bagian-bagian yang ada pada tubuh hewan ini apa aja? Kepala, kaki, telinga, mata, hidung, mulut, ekor. Iya, betul ya semuanya. Nah, pada bagian tubuh hewan itu ada kepala, ada bagian badan, dan ada bagian kaki atau alat gerak. Nah, kemudian Ibu akan membagikan bahan ajar ke WhatsApp group ya. Nah, Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian membaca bahan ajarnya. Nah, setelah kalian baca bahan ajarnya, ada yang bisa tidak menyimpulkan apa sih isi bahan ajar yang sudah Ibu berikan tadi? Tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan sama fungsinya. Terus ada jenis-jenisnya juga, Bu. Ya, betul. Isi bahan ajar pada hari ini kita membahas tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan hewan serta fungsinya. Kemudian juga Ibu mencantumkan jenis-jenisnya. Nah, sebelumnya pada kegiatan kalian dalam sehari-hari itu sudah pernah belum sih melihat bagian tubuh tumbuhan atau hewan yang tadi Ibu tampilkan seperti akar, bunga, kemudian pada hewan ada kepala, badan. Pernah tidak? Pernah, Bu. Benar, Bu. Baik, jika sudah pernah, nah untuk lebih jelasnya Ibu akan menampilkan PowerPoint. Sudah terlihat, nah pada hari ini kita akan membahas mengenai bagian tubuh tumbuhan dan hewan serta fungsinya pada tema 3 dan subtema 2. Yang pertama, bagian dan fungsi tubuh hewan. Nah, hewan itu tubuhnya terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Nah, akan tetapi tidak semua hewan memiliki bentuk tubuh yang sama. Ada yang memiliki kaki dan juga ada yang tidak memiliki kaki. Contohnya seperti ular atau cacing. Kemudian, tubuh hewan itu dibagi menjadi 3, seperti yang sudah Ibu sebutkan, yakni bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bagian kepala. Nah, pada bagian kepala ini merupakan bagian terpenting dalam tubuh makhluk hidup. Karena pada bagian kepala terdapat otak dan juga area wajah. Pada beberapa hewan, ada yang memiliki bagian khusus yang terdapat di kepala. Seperti gajah yang memiliki belalai untuk dapat menggenggam sesuatu. Misalkan ketika gajah itu ingin mengambil makanan. Biasanya gajah mengambil makanan menggunakan belalai. Atau seperti burung yang ada di samping nih, yang memiliki palu yang sangat besar untuk membantunya dapat bertahan hidup. Kemudian ada bagian badan. Nah, pada bagian badan ini biasanya terdiri mulai dari dada hingga ke perut. Dalam badan ini terdapat berbagai macam organ, seperti organ pencernaan, organ pernapasan, organ peredaran darah, dan organ reproduksi. Nah, pada bagian badan ini juga dilapisi oleh kulit. Nah, kulit ini berfungsi sebagai pelindung dan penutup tubuh hewan, seperti ikan yang memiliki sisik dan ayam yang mempunyai bulu. Badan juga menjadi tempat melekatnya bagian kepala dan bagian alat gerak dan ekor. Kemudian bagian alat gerak. Nah, pada bagian alat gerak pada hewan biasanya berupa kaki. Ada yang memiliki 2 kaki seperti bebek, 4 kaki seperti kucing, 6 kaki seperti kumbang, dan bahkan lebih dari 6 kaki. Nah, ada yang tahu nggak dari kalian hewan apa yang memiliki lebih dari 6 kaki? Tidak ada yang tahu hewan yang memiliki lebih dari 6 kaki. Baik, Ibu akan beritahu. Hewan yang memiliki lebih dari 6 kaki itu contohnya seperti laba-laba. Laba-laba kakinya ada 8. Tapi selain kaki, ada juga hewan yang mempunyai alat gerak selain kaki. Contohnya seperti kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu memiliki alat gerak yaitu sayap. Kemudian ada juga alat gerak ekor. Biasanya ekor dan sirip itu terdapat pada hewan ikan. Kemudian alat gerak seperti otot perut. Nah, otot perut itu alat gerak yang dimiliki oleh hewan ular atau cacing. Kemudian kita akan membahas mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, tumbuhan ini memiliki peran yang sangat
penting dan berguna bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Kemudian tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti daun, bunga, batang, buah, dan akar, serta biji. Yang pertama kita akan membahas mengenai bagian akar. Nah, akar ini merupakan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang dapat menghubungkan bagian tubuh tumbuhan dengan tanah atau tempat tanaman tersebut tumbuh. Kemudian akar ini terdiri dari akar utama atau batang akar yang besar, kemudian cabang akar yang ini, kemudian akar rambut yang ada di bawah yang kecil-kecil, kemudian serta ujung akar yang ada di ujung. Nah, sistem akar ini dibedakan menjadi dua berdasarkan bentuknya, yakni akar serabut dan akar tunggang. Nah, akar serabut ini akar yang berbentuk seperti serabut berukuran kecil-kecil seperti ini. Nah, akar serabut ini tidak memiliki akar utama itu yang besar tadi. Nah, contoh tanaman yang memiliki akar serabut ini seperti padi, kelapa, rumput-rumputan, dan lainnya. Kemudian ada akar tunggang. Nah, akar tunggang ini akar yang memiliki ukuran yang cukup besar dan memiliki akar dan cabang yang berukuran lebih kecil. Nah, akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya dikotil. Contohnya seperti mangga, jagung, dan lainnya. Ada juga nih akar juga mempunyai fungsi. Yang pertama fungsinya yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua fungsinya untuk menguatkan berdirinya tumbuhan pada tanah. Dan yang ketiga, fungsi akar yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian, bagian tumbuhan lainnya yaitu batang. Nah, batang ini merupakan bagian tumbuhan yang menempel pada akar yang berada di atas permukaan tanah. Nah, akar ini berfungsi untuk dapat mengangkut air dan mineral, menyokong tubuh tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian batang juga mempunyai beberapa jenis, yakni batang berkayu, batang tanaman mangga, batang basah, dan batang tanaman seledri, serta batang rumput pada tanaman tebu. Kemudian ada bagian daun. Daun ini merupakan bagian yang berbentuk lembaran, yang tumbuh pada cabang-cabang batang. Di batangnya, ini kemudian daunnya. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis, alat bernafas, dan tempat penguapan air. Daun juga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari tulang daun, tangkai daun, dan lembaran daun. Selanjutnya, yaitu bunga. Bunga ini salah satu bagian dari tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi sebagian besar tumbuhan. Nah, selain itu, bunga juga berfungsi sebagai alat reproduksi bunga. Kelopak bunga yang berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup, dan tangkai bunga yang berfungsi untuk menahan bunga. Kemudian, mahkota bunga juga berfungsi sebagai penarik perhatian hewan untuk membantu proses penyerbukan bunga. Dan yang terakhir, ada buah dan biji. Nah, buah ini bagian dari tubuh tumbuhan yang berkembang dari bunga. Buah berfungsi sebagai pelindung biji sampai siap untuk menjadi calon tumbuhan baru. Nah, selain itu, buah juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai sumber pangan. Nah, buah terdiri dari kulit, kemudian daging, dan biji. Nah, kemudian biji. Biji merupakan calon tumbuhan baru. Biji juga dikelompokkan menjadi dua berdasarkan jumlah kepingnya, yakni dikotil, yaitu biji yang berkeping 2, atau monokotil, biji yang berkeping 1. Setelah pemaparan materi yang sudah disampaikan Ibu tadi, dari materi yang sudah disampaikan tadi, adakah pertanyaan atau ada yang belum dimengerti? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya kalian membuat sebuah poster. Nah, posternya yang simpel aja ya, yang semampu kalian bisanya seperti apa. Nah, posternya ini mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, seperti yang sudah dipaparkan pada materi tadi. Kemudian boleh juga materinya tentang bagian-bagian tubuh hewan. Untuk waktunya Ibu berikan 3 hari, dimulai dari hari ini, kemudian kumpulkan di WhatsApp group. Lalu selain itu Ibu juga akan membagikan LKPD dan lembar evaluasi. Nah, LKPD dan evaluasi ini yang kalian harus kumpulkan di hari ini. Ibu tunggu waktunya sampai sore. Adakah yang kurang jelas untuk pembagian tugasnya? Tidak, Bu, sudah paham. Baik, jika begitu, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, Ibu akan menyimpulkan sedikit materi yang dibahas pada hari ini. Pada hari ini kita telah membahas bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ada tadi akar, bunga, batang, daun, dan lainnya. Kemudian di hewan itu bagian-bagiannya ada kepala, kaki, atau alat gerak, dan badan. Nah, ingat ya anak-anak, sekali lagi belajar itu sangat penting untuk bekal kita menggapai cita-cita kita. Maka dari itu, poster LKPD dan evaluasinya dikerjakan. Itu juga bentuk dari kita usaha untuk belajar. Menyampaikan materi
untuk minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, ada yang bersedia untuk memimpin doa kembali? Kita boleh, Bu. Baik, Erlita, silahkan. Baik, teman-teman, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elita sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.